Munculnya nasionalisme di Indonesia. Organisasi Pergerakan Nasional. Masa pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh politik etis yang melahirkan golongan intelektual yang berorientasi untuk melawan penjajah dengan cara politik dan organisasi. Dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda, bangsa Indonesia mendirikan organisasi-organisasi pergerakan nasional untuk menuntut kepada pemerintah kolonial untuk melakukan perbaikan kehidupan bangsa Indonesia. Awal munculnya organisasi politik Indonesia pada abad ke-20 memiliki berbagai corak, seperti sosiokultural, politik, keagamaan, kedaerahan, dan nasionalisme, serta melibatkan kelompok pemuda dan perempuan. Tujuan utama organisasi-organisasi ini adalah untuk menuntut perbaikan kehidupan bangsa Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan melalui perjuangan politik dan sosial. Organisasi Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 di Batavia oleh Sutomo dan didorong oleh gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo untuk meningkatkan pendidikan bangsa Indonesia. Organisasi ini menjadi organisasi pergerakan pertama di Indonesia, sehingga tanggal pendiriannya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tujuan organisasi Budi Utomo adalah memajukan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan bagi bangsa Jawa, Madura, Bali, dan Lombok, serta tidak bergerak di bidang politik. Dukungan datang dari kaum priai dan Belanda, sementara penentangan muncul dari pihak lain seperti Regen Bond Setia Mulia. Kongres pertama di Yogyakarta, Oktober 1908, menetapkan Adipati Tirtokusumo sebagai ketua dan Wahidin sebagai wakil ketua, serta memusatkan organisasi di Yogyakarta. Faktor kelemahan Budi Utomo. 1. Kesulitan keuangan. 2. Para bupati mendirikan organisasi sendiri. 3. Golongan terpelajar keluar. 4. Pendidikan hanya fokus pada kaum priai. Meskipun diakui secara hukum oleh Belanda, Budi Utomo berkembang lambat. Sarekat Islam. Awalnya Sarekat Dagang Islam, SDI, didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo untuk melawan monopoli pedagang Tionghoa dalam bisnis batik. Pada 1912, namanya diubah menjadi Sarekat Islam, memperluas cakupan kependidikan dan politik, serta menerima semua umat Islam sebagai anggota. Tujuannya mengembangkan usaha pribumi, membantu anggota yang kesulitan, meningkatkan pendidikan dan martabat bangsa, meluruskan praktik agama Islam, hidup sesuai ajaran Islam. Kongres pertama di Surabaya, 1913, memutuskan sibukan partai politik dan tidak melawan pemerintah Belanda. H.O.S. Cokroaminoto menjadi ketua. Di bawah kepemimpinannya, si berkembang pesat, fokus memperkuat ekonomi bangsa dari ketergantungan asing. Indische Partij adalah organisasi pertama di Indonesia yang secara terang-terangan menyatakan dirinya sebagai partai politik, didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912, dipimpin oleh 3 serangkai yaitu Dr. E.F.E. Douwes-Dekker, Danudirja Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara. Semboyan Indische Partij yang terkenal berbunyi Indi Los van Holland, Indonesia Bebas dan Belanda, dan Indi voor Inders, Indonesia untuk orang Indonesia. Adapun program kerja Indische Partij adalah sebagai berikut. 1. Menanamkan cita-cita persatuan nasional Indonesia. 2. Memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. 3. Memberantas segala bentuk tindakan yang membangkitkan kebencian antaragama dan ras. 4. Memperkuat pengaruh pro-Indonesia dalam pemerintah kolonial. 5. Menyerukan perbaikan ekonomi bangsa Indonesia, terutama kalangan ekonomi lemah. Indische Partij menegaskan bahwa masa depan penduduk Indonesia terletak di tangan penduduk Indonesia sendiri. Oleh karena itu, imperialisme dan kolonialisme harus dihapuskan.
Tujuan Indische Partij adalah menghapuskan kolonialisme dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Namun, akibat kritik keras terhadap pemerintah kolonial Belanda, seperti pada tulisan Suardi Suryaningrat yang berjudul HLS IKN's Nederlander was, seandainya saya seorang Belanda, yang termuat dalam surat kabar The Express terbitan tanggal 13 Juli 1913 yang berisi tentang bagaimana pemerintah Belanda mencari dana dari rakyat Indonesia untuk merayakan peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari penjajahan Prancis. Tokoh-tokohnya ditangkap dan dibuang ke Belanda pada 1913 yang menyebabkan organisasi ini melemah dan berganti nama menjadi Partai Insulinde dan pada tahun 1919 berganti nama menjadi National Indische Partij, NIP. Pada tahun 1914 Cipto Mangunkusumo dikembalikan ke Indonesia karena sakit, sedangkan pada tahun 1919 Suardi Suryaningrat dan Douwes Dekker baru dikembalikan ke Indonesia. Douwes Dekker tetap terjun ke dunia politik dan Suardi Suryaningrat yang terjun ke dunia pendidikan dengan mendirikan Taman Siswa. Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912. Tujuannya adalah mengembalikan ajaran Islam sesuai sunnah Rasul, memberantas kebiasaan yang tidak sesuai ajaran agama, dan memajukan ilmu agama Islam. Nahdlatul Ulama. Pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya berdiri NU dengan pendiri organisasi adalah K. Haji Hashim Asy'ari dan sejumlah ulama dengan tujuan masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan. Pada tahun 1935, NU berkembang pesat. NU mempunyai 68 cabang dengan jumlah anggota 6.700. Dalam kongresnya di Menes, Pandeglang, Banten pada tahun 1938, NU berusaha untuk memperluas pengaruhnya ke seluruh Jawa. Kongres yang diada tahun 1940 di Surabaya memutuskan untuk mendirikan Wanita Nahdlatul Ulama Muslimat D. Pemudanya dibentuk organisasi Ansar. Pada 1935, NU memiliki 68 cabang dengan 6.700 anggota. Kemudian pada Kongres 1938 di Menes, Pandeglang, Banten NU memperluas pengaruhnya ke seluruh Jawa. Pada Kongres 1940 di Surabaya, NU mendirikan Wanita Nahdlatul Ulama Muslimat dan organisasi Ansar untuk Pemuda. Organisasi Pemuda. Pada Desember 1935 di Solo, Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia, PBI, bergabung membentuk Partai Indonesia Raya, Parindra. Dr. Sutomo menjadi ketua, dengan Surabaya sebagai pusat kegiatan. Tujuan Parindra adalah mencapai Indonesia Raya dan Mulia melalui persatuan, pemerintahan yang berjuang, dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara ekonomi maupun sosial, berdasarkan kebangsaan, demokrasi, dan nasionalisme. Tokoh pentingnya termasuk Moh Husni Thamrin dan Soekarjo Wiryo Pranoto. Beberapa organisasi lain yang bergabung adalah Sarekat Minahasa, Sarekat Ambon, Perkumpulan Kaum Betawi, Partai Sarekat Selebes, dan Sarekat Sumatera. G. Partai Komunis Indonesia, PKI. Sebelum PNI sudah ada organisasi yang bersifat revolusioner, yaitu Partai Komunis Indonesia. PKI merupakan kelanjutan dari organisasi Indische Sociaal Democratische Vereniging, ISDV, yang berdiri pada tanggal 9 Mei 1914 atas prakarsa Sneevliet. Dengan memperhatikan perkembangan politik, setelah melalui serangkaian pembahasan, pada Kongres ke-7 nama ISDV diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia dan dipertegas pada tanggal 23 Mei 1920 menjadi Partai Komunis Hindia. Pada bulan Desember 1920 diubah menjadi Partai Komunis Indonesia dengan ketua yang pertama Semaun. Taman Siswa. Awalnya Taman Siswa bernama National Onderwijs Taman Siswa, Institut Pendidikan Nasional Taman Siswa. Taman Siswa memiliki asas yaitu Ing Ngarsa Sungtuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani, yang artinya
guru di depan harus memberi contoh atau teladan, di tengah harus bisa menjalin kerjasama, dan di belakang harus memberi motivasi atau dorongan kepada para siswanya. Partai Nasional Indonesia. Pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung diresmikan berdiri partai baru, yaitu Perserikatan Nasional Indonesia. Ketuanya Insinyur Soekarno. Pada Kongres I di Surabaya, nama Perserikatan Nasional Indonesia diubah menjadi Partai Nasional Indonesia. Tujuan perjuangannya adalah mencapai kemerdekaan Indonesia. Asas perjuangannya berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, non-kooperasi, dan marhaenisme, orientasi kerakyatan. Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia, PI, didirikan pada 1908 di Belanda dengan nama Indische Vereniging, Perhimpunan Hindia. Awalnya, organisasi ini bertujuan mengakomodasikan kepentingan orang-orang Indonesia di Belanda. Namun, pada 1922, nama organisasi berubah menjadi Indonesische Vereniging, Perhimpunan Indonesia, atas inisiatif Moh. Hatta. Perubahan nama ini memiliki dampak politik besar, yaitu perubahan sikap politik dari kooperatif menjadi non-kooperatif dan dari moderat menjadi radikal. Perhimpunan Indonesia memiliki visi untuk menentukan nasib sendiri, mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersatu untuk melawan penjajah. Perhimpunan Indonesia aktif dalam menyebarkan ide-ide antikolonial dan non-kooperasi melalui penerbitan majalah Hindia Putra, yang kemudian berubah menjadi Indonesia Merdeka. Organisasi ini juga menggalakkan propaganda tentang Perhimpunan Indonesia ke luar negeri Belanda dan aktif terlibat dalam badan-badan internasional. Namun, kegiatan Perhimpunan Indonesia juga menimbulkan kecurigaan pemerintah kolonial Belanda, sehingga beberapa aktivis seperti Moh Hatta, Ali Sastroamidjojo, Abdul Majid Joyoningrat, dan Nazir Datu Pamuncak ditangkap dan diadili di Belanda pada 1927. Meskipun dituduh terlibat dalam pemberontakan PKI, mereka dibebaskan pada tahun 1928 karena tidak terbukti bersalah. Partai Indonesia Raya, Parindra. Pada Desember 1935 di Solo, Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia, PBI, bergabung membentuk Partai Indonesia Raya, Parindra. Dr. Sutomo menjadi ketua, dengan Surabaya sebagai pusat kegiatan. Tujuan Parindra adalah mencapai Indonesia Raya dan mulia melalui persatuan, pemerintahan yang berjuang, dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara ekonomi maupun sosial, berdasarkan kebangsaan, demokrasi, dan nasionalisme. Tokoh pentingnya termasuk Moh Husni Thamrin dan Soekarjo Wiryo Pranoto. Beberapa organisasi lain yang bergabung adalah Sarekat Minahasa, Sarekat Ambon, Perkumpulan Kaum Betawi, Partai Sarekat Selebes, dan Sarekat Sumatera. Gabungan Politik Indonesia, GAPI. Setelah kegagalan petisi Sutarjo, Gabungan Politik Indonesia, GAPI, dibentuk sebagai Federasi Organisasi Politik, diketuai oleh Moh Husni Thamrin. Pembentukan GAPI didorong oleh meningkatnya fasisme internasional dan sikap abai pemerintah kolonial terhadap kepentingan Indonesia. GAPI menyerukan hak penentuan nasib sendiri bagi Indonesia, persatuan nasional berdasar kerakyatan, serta persatuan aksi seluruh pergerakan. Pada konferensi IGAPI tanggal 4 Juli 1939, mereka mencetuskan semboyan Indonesia berparlemen. Untuk mencapai tujuan ini, GAPI mengajak rakyat Indonesia mendukung, yang disambut baik oleh pers. GAPI mengadakan rapat umum pada 1939, membentuk Kongres Indonesia dengan tujuan Indonesia berparlemen penuh. Keputusan penting lainnya adalah penetapan bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya,
Komite Parlemen Indonesia dibentuk. Perang Dunia I, 1914 hingga 1918, pengaruhnya di Indonesia. Sebab umum. 1. Kemajuan industri. Kemajuan industri di Eropa memicu persaingan antar negara dalam bidang ekonomi, politik, dan militer. Setiap negara ingin unggul dalam pengembangan industri. 2. Kolonialisme dan imperialisme. Negara-negara Eropa berlomba mencari wilayah jajahan untuk bahan baku, pasar hasil produksi, dan tempat investasi modal. 3. Politik mencari kawan. Ketegangan antar negara menyebabkan munculnya aliansi militer. Terbentuk dua blok besar. A Triple Alliance, 1882 sedih Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. B Triple Entente, 1907 sedih Prancis, Inggris, dan Rusia. 4. Perlombaan bersenjata. Negara-negara Eropa saling meningkatkan kekuatan militer, mempersiapkan diri untuk kemungkinan perang yang menambah ketegangan antar negara. Thank you.